Oke, gimana rekan-rekan? Apa sudah dicek gitu ya? Modelnya apakah sama seperti yang ada di lembar kerja? Jadi di pertemuan kali ini kita hanya akan fokus kepada penggambaran bidang-bidang dasar gitu ya, bangunan-bangunan dasar di mana materialnya ada dua, ada konkrit, ada steel gitu ya. Yang konkrit kita punya atribut seperti footing, beam gitu ya yang kita gunakan sebagai slope dan juga kolom gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini hampir semuanya sudah ada, di semua gridnya sudah terisi sesuai dengan lembar kerja. Maka sekarang kita bisa melanjutkan rekan-rekan untuk atribut yang kedua, gitu ya. Atribut yang kedua ini saya perlu memanggil untuk grid 1, gitu ya. Kita close dulu, kita Ctrl I, kita panggil grid 1, lalu kita atur lagi. Nah, sekarang sudah ada grid 1 di sini. Nah, di grid 1 ini kita akan memanggil material yaitu material steel. Coba perhatikan di lembar kerja rekan-rekan. Kita punya atribut kolom, kita punya atribut balok, kita punya atribut dua balok dengan katalog yang berbeda. Kita mulai dengan atribut kolom dulu, gitu ya. Kita klik di pojok kiri atas steel, kita klik kolom, gitu ya. Nah, pada saat tadi kita memanggil atribut baru, kalian terlihat di kursor itu ada sedikit perubahan. Artinya, kursor kita saat ini itu sudah siap untuk menaruh atribut material steel kolom, gitu ya. Kita taruh dulu, klik, maka atribut itu akan terlihat. Oke, di 3D-nya terlihat, di grid satunya terlihat. Sekarang, kalau kita perhatikan, atribut steel ini seakan-akan itu baik-baik saja. Artinya pada saat tadi kita mengklik, itu dianggapnya semua sudah sesuai. Coba, sekarang gunakan di keyboard itu perintah Ctrl 2. Oke ya, nah di sini terlihat rekan-rekan, Ctrl 2 di sini adalah atribut yang digunakan untuk membuat tampilan material luar, entah itu steel, entah itu konkrit, itu menjadi rendering, artinya menjadi transparan. Gitu ya. Jadi Ctrl 2 di sini itu adalah untuk memperlihatkan atribut apa yang ada di dalam material luar tadi. Kalian bisa coba-coba nantinya Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, dan Ctrl 5. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata atribut kolom kita itu seharusnya elevasi bottomnya dia itu ada di elevasi 1000. Sedangkan elevasi topnya ada di elevasi 6000. Gitu ya. Karena ini belum sesuai, maka kita klik elevasi materialnya. Muncul properties generalnya untuk kolom, UCL sekian, dan kawan-kawan. Kita ganti dulu materialnya sesuai dengan katalog lembar kerja kita. Untuk kolom katalognya adalah profil H 300 300 10 15. Ini kita klik rekan-rekan. Oke. Kalau kalian sudah mendownload profil Southeast Asia, maka katalog kalian akan sama dengan saya. Tetapi jika kalian sudah mendownload bukan hanya Southeast Asia, tetapi di negara-negara yang lain, maka katalog ini pasti akan jauh lebih lengkap dan pasti konsekuensinya akan jauh lebih berat, gitu ya. Oke, sekarang coba kita cari katalog H. Ini sudah ketemu, kita cari sekarang 300 ini. Kita ambil 300 300 10 15 seperti yang ini. Di sini kita klik apply. Nah, kalau sudah kita tutup, maka sekarang kolom kita itu sudah berubah menjadi H 300 300. Kita klik modify dulu. Nah, maka dia sudah berubah. Sekarang kita lanjutkan merubahnya. Apa itu di sini? Elevasi bottomnya apakah 0? Bukan. Elevasi bottomnya adalah di 1000, gitu ya. Elevasi topnya apakah di 5000? Bukan. Elevasi topnya di
6.000. Kita klik modify dulu. Nah, maka terjadilah perubahan di material steel kita. Kita kembalikan ke kontrol 4. Oke ya, terlihat bedanya ya di sini ya. Kalau kita klik kontrol 2, maka dia akan transparan. Kita klik kontrol 4, maka dia akan menjadi solid kembali. Pada saat kita klik kontrol 2, seakan-akan tidak ada perubahan, hanya gambarnya saja yang memudar. Ini karena kita belum mengisi material reinforcement, gitu ya. Kalau kita sudah mengisi material reinforcement, maka nanti tulangan itu akan terlihat. Kita kembalikan ke kontrol 4. Oke, sekarang dengan cara yang sama rekan-rekan, di 3D-nya kita pindahkan material tadi. Klik, kontrol copy, kita taruh di as. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan yang aslinya tadi. Sekarang kita lihat 3D-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di grid A-nya rekan-rekan. Kalau kalian perhatikan di lembar kerja kalian, di grid B itu seharusnya tinggi kolomnya tidak 6.000, tetapi tinggi kolomnya sampai di 8.000. Oke, berarti kita rubah dulu. Scroll tengah. Di propertiesnya kita rubah elevasi topnya bukan 6.000 tapi di 8.000. Kita klik modify. Oke, sudah sesuai. Kita gunakan kuas, gitu ya. Copy properties ini kita gunakan kuas. Kita select semua yang mau kita sesuaikan dengan yang tinggi 6.000 tadi. Baru kita klik modify. Nah, semuanya sekarang sudah berubah. Oke. Sekarang kita panggil material yang kedua, yaitu material steel tapi yang beam. Oke ya, beam. Oke, kursornya sudah berubah, maka sekarang kita taruh material beam. Saya gunakan yang 3D, saya kembalikan. Oh, sorry. Oke, saya gunakan yang Oke, di sini. Saya klik as to as. Oke ya. Ini sekilas kalau melihat ada arsiran seperti ini berarti ada yang tidak beres. Coba kita cek 3D-nya. Nah, ternyata material tadi ada di mana? Ada di bawah. Kita klik saja dulu. Klik, gitu ya. Oh, sorry. Kita kembalikan tampilannya. Kita klik yang material beam-nya. Oke. Keluarlah general namanya beam. Katalognya tidak sesuai dengan lembar kerja kita. Karena lembar kerja kita, katalog untuk balok adalah profil I. Gitu ya. Khusus untuk yang bidang ini, profilnya adalah menggunakan 350 kali 150. Dengan cara yang sama, kita cari profilnya profil I. Oke, kita cari yang 300, 150, 915. 300, 150, 350, 150. Oke, apply. Oke, modify. Oke, sekarang kita rubah untuk elevasi gitu ya. Di sini ada DX, ada DY, ada DZ. DX, DY-nya tidak perlu dirubah. Kenapa? Karena memang dia sudah sesuai. DX-nya, DY di mana. Yang perlu dirubah adalah DZ-nya. Di elevasinya. Elevasinya dia ada di mana itu? Ada di 0. Padahal dia harusnya berada di elevasi 6.000. Kita rubah jadi 6.000 rekan-rekan. Oke ya. N-nya juga sama, 6.000. Oke, sekarang kita klik modify. Nah, sekarang profilnya ada di atas. Apakah sudah sesuai? Coba kita cek dulu gambar 3D-nya. Oh, ternyata sudah sesuai. Ini kita bisa dekatkan rekan-rekan, kita bisa lihat. Nah, oh profilnya sudah pas, tinggal nanti dikasih pengaku, gitu ya, dikasih plat atau dikasih apa. Gitu. Oke, kita kembalikan ke gambar 3D di awal. Oke, tapi Ctrl V. Sekarang kita bisa gunakan perintah yang sama
Ya, perintah yang sama untuk memindahkan BIM ini tadi. Kita klik satu BIM-nya, nah, kontrol copy, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Sudah terpisah. Oke, coba di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang kita coba gambar lihat 3D-nya. Oke, seakan-akan sudah benar. Ya, sekalipun kalau kita perhatikan di lembar kerja kita seharusnya profilnya tidak seperti ini. Ya, B ke C benar, tapi A ke B tidak seperti ini karena dia adalah profil atap. Ya, maka nanti kita lakukan perubahan. Sekarang kita coba gambarkan dulu untuk profil yang ke DJ, gitu ya. Kita kembalikan ke ini. Kita klik lagi BIM, ya. Kita perhatikan di sini di propertiesnya BIM-nya masih sama karena material BIM yang kita panggil terakhir adalah katalognya masih profil I 350 atau 50. Sekarang kita klik di ujungnya. 1, 2. Oke, kita perhatikan. Oke, kita kembalikan. Oke, ada yang terpotong. Oke. Oke, ini kita biarkan dulu rekan-rekan. Arsiran ini artinya ada yang pemotongan. Nanti pada saat kita berikan pengaku, artinya plat, maka dia akan langsung menyesuaikan. Tetapi kalau dalam desain perencanaan awal, arti seperti ini artinya adalah kesalahan karena ada bidang arsiran. Maka seharusnya kita lakukan perubahan. Seharusnya tadi berapa panjangnya? 5.000. Kenapa kok nggak 5.000? Karena 5.000 itu kan jarak as to as. Padahal kan di sini sudah ada tebal dari flank atau tebal dari profil kolomnya, gitu ya. Tapi nanti kita bisa lakukan editing itu sekalian dengan penempatan pengaku. Kita pindahkan dulu profil BIM ini ke lokasi-lokasi yang lain. Oke, kita klik dulu di sini profil BIM-nya. Atau kita kontrol copy, kita pindahkan ke as. Oke. Oke, kita gambarkan lagi BIM-nya yang 4.000. Kita pindahkan. Kita pindahkan. Oke, sekarang kita cek gambar 3D-nya. Nah, sudah sesuai, ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat, oh ya, kalau kalian perhatikan rekan-rekan, di lembar kerja kalian, sudut BIM di sini, atau balok di sini, itu bagian B, itu elevasinya tidak sama. Ya, maka kita klik salah satunya, oke. 6.000, 6.000. Seharusnya ini berapa? 7.000. Gitu ya. Kalian perhatikan lagi di gambar kerja kalian. 7.000 modify. Oke, kita lakukan copy properties. 1, 2, modify. Oke. Sekarang kita fokus kepada yang apa ini balok gitu ya, yang dari grade A ke grade B. Kita klik salah satu, katalognya kita rubah dulu. Kenapa? Karena memang di lembar kerja kita bukan 350, 150, kita gunakan yang 300, 150, 813. Apply, modify. Oke, setelah sudah berubah, oke, 300, 110, oke. Sekarang
Kita lakukan perubahan. DX-nya ada di 8.000. Oke. Oke ya. Lalu div-nya kita ambil font. Baik. Nah, bukan font gitu. Oke. Kita perhatikan di atas. Sebentar ya. Oke. Oke. Ini berarti ada yang terlewat gitu ya. Oke. Oke, kita kembalikan ke 3D. Oke. Ini kita gunakan klik copy properties dulu. Semuanya 1, 2, 3, modify. Oke. Coba kita bersihkan. Oke. Oke. Oke ya, ada yang belum ya? Mana yang belum? Balok untuk yang sisi grade A. Gitu. Kita kembalikan. Kita panggil. Kita panggil yang ini. Oke. Kita gunakan copy space yang linear, dx-nya kita ambil minus 10.000. Minus 10.000. 1. Copy, pum. Oke, di sana. Kita klik 1, kita klik 2. Kita klik kanan, copy spesial, linear, kita gunakan minus. Oke, kita sekarang gunakan 3D. Ya, kita lihat. Oke, sepertinya sudah selesai. Tahap pertama kita, pertemuan ini kita fokus kepada denah dan juga pembuatan bangunan dasar sudah selesai. Maka bangunan-bangunan dasar ini nantinya harus diberikan plat pengaku, gitu ya. Lalu tulangan-tulangan itu juga akan dimasukkan ke dalam konkrit-konkrit ini. Nanti kita akan gunakan perintah selanjutnya yaitu di application and component, tetapi di pertemuan berikutnya. Untuk itu rekan-rekan, kita sudahi dulu pertemuan ini dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.